Saudara sekalian, Shalom. Izinkan saya menyampaikan renungan pendek pagi hari ini. Dan semoga Bapak Ibu Saudara diberi sehat dan semangat dengan optimisme menyambut hari baru dan berjuang untuk kebaikan. Izinkan saya dalam renungan pagi ini memberi tema rezeki yang memberi rasa nyaman. Teksnya diambil dari Amsal pasal 20 ayat 17 berbunyi demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Saudara sekalian, hidup manusia kapanpun dimanapun selalu memerlukan kebutuhan dasar. Kita selalu berbicara tentang sandang, pangan, dan papan. Tanpa sandang, saudaraku, orang akan dipermalukan dan kedinginan. Tanpa papan, orang akan merana, kepanasan, kehujanan, dan tidak bisa beristirahat. Dan kalau manusia tidak ada makanan tanpa pangan, maka manusia akan kelaparan dan mati karenanya. Teks kita berkata tentang roti. Roti adalah makanan dasar bagi orang-orang di sana di Timur Tengah. Kita makan nasi, di sana makan roti. Dikatakan roti hasil tipuan, sedap rasanya. Saudara sekalian, kalau orang tidak bekerja, orang tidak melakukan apa yang baik dan benar untuk mendapatkan rezeki, maka itulah orang yang mendapat roti dengan tipuan. Bisa jadi dalam dunia modern ada orang-orang yang menipu orang lain melalui media sosial, melalui WhatsApp, dan dengan tipu daya yang licik akhirnya seorang tertipu, dan dengan tidak disadarinya orang itu memberi identitas diri, KTP, nomor HP, bahkan berbagai hal yang terkait dengan rekening bank, sampai akhirnya orang yang tertipu ini kehilangan 60 juta rupiah. Si penipu dengan sangat mudah mendapatkan transferan uang. Hanya dalam waktu singkat jumlahnya 60 juta rupiah. Bandingkan misalnya dengan UMR di Jogja yang hanya 2 juta seperempat sebulan. Wah, sangat enak rasanya. Tidak berkeringat, tidak melakukan apa-apa, dapat uang 60 juta. Ada juga cara lain yang orang sering pakai di zaman kita ini, yaitu apa yang namanya investasi bodong. Orang menghubungi temannya atau kenalan atau siapapun dan menjelaskan tentang investasi yang menjanjikan, usaha yang menjanjikan, lalu dengan bujuk rayu, dengan cerita-cerita aduhai, teman atau kenalannya itu kemudian terbawa dan akhirnya menginvestasikan uang. Tapi ternyata investasi itu adalah investasi fiktif, bodong. Dan orang yang tertipu ini kehilangan 50 juta dengan waktu yang amat singkat. Saudara, namun apakah orang-orang yang mendapatkan rezeki dengan sangat mudah itu akan menikmatinya? Tidak, saudaraku. Dikatakan oleh teks kita, mulutnya akan penuh kerikil. Orang-orang yang melakukan tipu menipu, orang yang menyuap, orang yang korupsi, orang yang melakukan pencurian, saudaraku, mungkin senang dan besar hasilnya. Tetapi tak lama kemudian dia akan masuk penjara. Keluarganya dipermalukan. Anak istrinya dipermalukan. Dan akhirnya anak istrinya menderita. Menderita karena tiba-tiba kehilangan suami, anak-anak berpisah dengan papahnya. Kemudian dicibir oleh tetangga kiri kanan. Di sekolah anak-anak dibully oleh teman-temannya. Karena bapaknya korupsi, karena bapaknya mencuri. Saudaraku, itu yang dimaksud dengan mulut yang penuh kerikil. Karena itu nasihat firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi hendaklah ia bekerja dengan tangannya supaya dia bisa mencukupkan kebutuhan dan membantu orang yang berkekurangan. Saudara, Tuhan mewajibkan kita untuk bekerja supaya kita bisa mencukupi kebutuhan kita, bahkan bisa berbagi, bukan mencuri. Dengan bekerja hasil keringat, maka kita bisa menikmati rezeki itu nikmat dan enak, sehingga kita bisa tidur nyenyak dan makan enak. Walaupun bisa jadi makanan kita sangat sederhana karena upahnya rendah. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan. Bukan rezeki, bukan roti hasil tipuan. Karena akhirnya membawa kepahitan.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong kami sebagai umat-Mu untuk selalu bekerja keras dan hidup cerdas, supaya kami bisa hidup benar dan baik, mempersiapkan masa depan, dan anak-anak kami terpelihara dengan baik. Memberkati kami semua hari ini dalam usaha pekerjaan. Memberkati gereja Tuhan dalam berbagai pelayanan. Memberkati negeri tercinta Indonesia supaya aman dan tentram. Dan diberkati usaha pemerintah supaya pembangunan dan perhatian pemerintah adalah yang pro rakyat, bukan yang populis. Terima kasih kepadamu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.